terbukti nyata. Hari ini menjadi hari bersejarah dan penuh keadilan. Di ruang sidang yang tegang, palu hakim akhirnya diketuk kencang, menandai vonis berat bagi Joko Widodo. Anita Wahid berdiri tegak dan membacakan keputusan yang telah ditunggu seluruh rakyat. 9 dosa besar. Jokowi terbukti sah di mata hukum, dan dugaan ijazah palsu yang selama ini menjadi tanda tanya besar, kini dinyatakan sebagai fakta yang tak terbantahkan. Suasana ruang sidang memanas saat bakti-bakti dipajang jelas, dokumen asli diperlihatkan, dan kesalehan-kesalehan masa lalu terungkap satu persatu. Bahkan, muncul usulan keras. Apakah hukuman gantung pantas dijatuhkan? Rakyat pun bersorak, karena akhirnya kebenaran terkuak. Orang yang selama ini memegang tampuk kekuasaan, ternyata menduduki jabatan tertinggi, dengan dasar yang palsu dan penuh kebohongan. Air mata penyesalan terlihat jelas di wajahnya, tapi sudah terlambat. Hukum telah bicara. Keadilan tegak lurus, dan rakyat akhirnya mendapatkan jawaban pasti. Siapa yang berbuat salah, sebesar apapun kuasanya, pasti akan diadili dan dihukum. Yakinkah memang tidak ada? Karena selama ini memang yang terdengar di publik ini bukan menyatakan bahwa Pak Jokowi ini telah lulus mendapatkan ijazah. Selama ini hanya memang betul berkuliah di Universitas Gajah Mada. Nih ya. Saya dengarkan. Bisa nggak dengar? Kemik sebelah sini mungkin, Pak. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gajah Mada. Isu ijazah Joko Widodo mikrofon Bapak. di masyarakat. UGM telah dan selalu konsisten menyampaikan informasi sesuai dengan data akademik dan porsi kewenangannya. Berikut adalah penegasan atas apa yang sudah disampaikan sebelumnya sebagai klarifikasi dan bentuk tanggung jawab UGM. Pertama, UGM menerima mahasiswa yang bernama Joko Widodo dan terdaftar pertama kali tanggal 28 Juli 1980. UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980. Kedua, Joko Widodo menjalani proses registrasi sebagaimana seharusnya dengan berbagai dokumen seperti formulir registrasi dan pernyataan atau janji yang bersangkutan sebagai mahasiswa baru. Data yang bersangkutan juga didokumentasikan dalam buku induk angkatan 1980. Yang ketiga, Joko Widodo menjalani kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Oke, ini sudah. Dosen pembimbing akademik Bapak Kasmujo. Saat ini beliau sudah purna tugas, namun masih berkomunikasi. Oke, baik. Nggak, satu lagi. Saya kasih yang paling tinggi. Nih. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Oke, Bang Aziz, kita dapatkan poinnya. Tadi sudah dikatakan, katanya Joko Widodo telah menerima ijazah sesuai dengan ketentuan. Ini adalah foto almarhum Hari Mulyono bersama istri dan anaknya tahun 1986 sampai 1987. Hari Mulyono ini sama persis dengan foto di ijazah SMA, ijazah UGM, dan buku nikah Pak Jokowi. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri, guys. Apapun yang kita sembunyikan, tentang kebohongan, pasti akan tercium juga. Nih, lihat nih. Dan ini ya, saya tahu nih. Ini yang adiknya Pak Jokowi, ini adiknya ya. Ini adik ipar hitungannya nih, adik ipar. Ya. Adik ipar. Jadi kemarin yang saya posting itu cewek itu berarti ponakannya Pak Jokowi. Anaknya dia, ini anaknya nih. Ini anaknya ya. Dan sangat luar biasa, guys. Ini ada sengketa di dalam rumah tangga sendiri, dalam keluarga besar mereka sendiri ya. Karena tentunya tidak menerima mengklaim identitas Pak Hari Mulyono. Mungkin ada pihak keluarga yang mengklaim tidak boleh gitu, tidak boleh ya.
mungkin dulu masih ini ya, masih menerima, tapi sekarang ini karena terlalu banyak kebohongan, kedustaan yang dibuat oleh Pak Jokowi ini ya, terkait dengan database pribadi ya, mengklaim database seseorang, terus yang kemudian banyaknya juga korupsi yang melibatkan dirinya, yang melibatkan namanya ya, kasus-kasus yang ditangani oleh KPK dan Kejaksaan saat ini. Jadi orang mungkin dari situ dia mungkin marah guys ya. Akhirnya terjadi sekarang apa yang terjadi sekarang ini tentang sengketa tentang ijazah. Lalu kemudian dalam persidangan Roy Suryo, teman-teman yang mengaku temannya Pak Jokowi akan membela Pak Jokowi di sidang Roy Suryo ya, di sidang menghadapi Roy Suryo. Ini dia nih ya, si gogong nih. Kata beliau nih, teman kuliah Pak Jokowi siap membela di persidangan hadapi Roy Suryo. Sementara kemarin itu dari kamu jangan minta maaf, harus cukup. Siapa yang bayar kamu? Cina. Udah jalan lagi. Belum dikebukin. Jalan Jokowi ini mana? Jokowi maju. Masukin gorong-gorong. Sudah seperti ayam sayur. Yang bawa
Selamat datang sahabat politik di channel Kabar Politik Viral. Tempatnya kita membedah, mengulas dan menyuarakan fakta-fakta politik paling panas yang sedang menjadi sorotan publik Indonesia saat ini. Sahabat politik, dinamika politik di negara kita akhir-akhir ini semakin memanas. Isu demi isu terus bergulir. Mulai dari perdebatan pembuktian keabsahan dokumen penting pejabat publik, jalannya proses persidangan di pengadilan, hingga sorotan tajam terhadap penegakan hukum dan azas keterbukaan. Sahabat politik, dimanapun Anda berada, masyarakat hari ini tentu menanti satu hal utama, kejujuran dan keadilan yang seadil-adilnya. Publik sudah semakin kritis dan cerdas ketika ada isu atau tuduhan serius yang mencuat di permukaan, penjelasan yang transparan, serta proses hukum yang akuntabel adalah harga mati. Kita melihat bagaimana pandangan para pakar hukum, kesaksian di persidangan, hingga riak tanggapan dari para netizen di media sosial terus bermunculan. Ada yang menuntut pembuktian secara lugas, ada pula yang mempertanyakan konsistensi penegakan hukum kita. Seperti yang kita tahu, sahabat politik, dalam prinsip konstitusi, tidak ada satupun warga negara yang kebal hukum. Semua sama di hadapan hukum. Sebagai masyarakat biasa, kita tentu berharap para penegak hukum dan lembaga terkait maupun mampu berdiri tegak secara independen tanpa terintervensi oleh kekuasaan apapun demi memastikan masa depan hukum dan demokrasi Indonesia tetap berjalan di jalan yang benar. Nah, bagaimana tanggapan dan pandangan Anda mengenai dinamika politik yang sedang hangat ini, sahabat politik? Sampaikan pendapat dan analisis Anda secara bijak di kolom komentar di bawah, agar kita bisa saling bertukar pikiran. Jangan lupa untuk dukung terus channel Kabar Politik Viral dengan cara like, comment, subscribe, dan bagikan video ini agar Anda tidak ketinggalan update berita dan analisis politik terkini. Baiklah teman-teman semua, mari kita membacakan tanggapan-tanggapan netizen melalui komentar di kolom komentar di bawah. Tak kalah menarik dari cuplikan video ini. Endang Gepoy memberikan komentar, tangkap Jokowi dan buzzer-buzzernya. Teman kita Mulyono memberikan komentar, bongkar semua kebohongan yang menyangkut soal ijazah yang dipersengketkan. Teman kita Udin Ibadi memberikan komentar, tangkap dan adili Rojong Ngibul. Teman kita Nur Zaidi memberikan komentar, tangkap Jokowi, usah bertele-tele. Teman kita Umasman, bongkar semua kasusnya. Teman kita Curfiction memberikan komentar, hari ini berita dari persidangan, mantap, nggak tahu deh besok baru lagi. Teman kita Api DJ memberikan komentar, hahaha, akibat kena prank Pak Jokowi jadi begini nih. Teman kita Muhammad Udin memberikan komentar, termul lapar dapat nasi bungkus lagi. Teman kita Haryanto memberikan komentar, becik ke titik olok ketoro Jokowi kena karma UGM yang mengeluarkan ijazah oyo tekan terus. Teman kita Ibrak Kaliang memberikan komentar, termul terlanjur makan uang haram hasil korupsi Mulyono selama berkuasa. Segala kebohongan dan kelicikan Mulyono akhirnya terbongkar juga. Teman kita Samira Kota memberikan komentar, adili dunia akhirat atas kebohongan yang luar biasa, ranking-ranking dunia saking hebatnya. Teman kita Pak Sugeng memberikan komentar,
Pak Presiden Prabowo, jangan diam aja dong. Teman kita Zuraida memberikan komentar, tangkap Rektor UGM bersama ternak-ternak JKW, biar mereka merasakan apa yang dirasakan oleh Bambang Tri dan Gus Nur. Memberikan komentar, saudara kita Kasna di Lampung memberikan pendapat, mampus para termul, kelipungan pembohong dipuja-puja, akhirnya terbongkar kelicikan dan kebohongannya. Teman kita Pak Sugeng 4 memberikan komentar, pembohong harus diadili, sudah memenjarakan Gus Nur dan Pak Bambang, tuntut ganti rugi. Pak Prabowo, tunjukkan kepemimpinanmu pada rakyat yang ditindas oleh Jokowi. Teman kita Sudirman Dirman memberikan komentar, adili Jokowi kalau ijazahnya palsu karena telah membohongi seluruh rakyat Indonesia. Teman kita Sia Murdiana memberikan komentar, Pak Bowo jangan diam aja, oyo ijazah Jokowi tidak sah, bagaimana sikap Anda? Teman kita Ari Wahyudi memberikan komentar, Jokowi tidak pernah kuliah, gimana mau punya ijazah asli? Teman kita Pestro Lubekele memberikan komentar, kami rakyat biasa berdoa semoga para penegak hukum dan hakim membuat keputusan yang sejujur-jujurnya di atas kasus ijazah JKW mantan presiden ke-7 ini. Teman kita Andi Agustina memberikan komentar, setelah bapak, anak juga harus adili karena sudah menipu dan menindas rakyat selain termul. Teman kita Satuntun Semua memberikan komentar, polisi bela Jokowi dipecat, seluruh termul di penjara, bikin gaduh membela kejahatan terhadap negara dan bangsa. Teman kita BP Budin memberikan komentar, walau 1000 hakim bilang ijazah orang itu palsu, tapi kalau presidennya diam saja bagaimana bisa? Teman kita Dede Radarga memberikan komentar, tangkap semuanya, termasuk para termul, para pihak yang mendukung dan membela si Jokowi, termasuk oknum polisi, pengacara, semuanya, biar pejajal penjara di seluruh Indonesia. Teman kita Wulyoyo memberikan komentar, bongkar tuntas. Teman kita Ida Yulipuso memberikan komentar, sangat setuju dengan ulasan di atas. Teman kita Novi memberikan komentar, diberkatilah kebenaran dan keadilan. Terima kasih malaikatku dan sahabat sejatiku. Teman kita Suhartono memberikan komentar, ini sidang sinetron halusinasi Taufik. Teman kita Suram Klaten memberikan komentar, semangat perjuangan rakyat Indonesia. Teman kita Ibrahim Zain memberikan komentar, hakim dan semua penegak hukum lainnya yang tidak mau disuap, tidak mau makan uang haram, pasti baik, jujur, berani dan tegas untuk menegakkan sebuah kebenaran. Teman kita Mawardi memberikan pendapat, semoga tidak ada serangan fajar siang, sore, malam. Teman kita Marsuzuki memberikan komentar, Pak Cika jujur pasti makmur hidupnya, buat pribadi atau buat orang lain. Teman kita Erianto memberikan komentar, ya Allah tuntaskan masalah biar Pak Presiden bekerja maksimal, nanti enggak Gibran lagi. Teman kita Toho Kian Toto memberikan komentar, tangkap JKW, adili dan hukum berat, gantung di Monas sebab telah menipu 300 juta rakyat Indonesia. Teman kita Suhonor 3 memberikan komentar, ternyata benar dugaan Pak Nababan kalau si Kurap itu pemain, katanya waktu suruh ganti baju di rumahnya malah ganti baju di bandara. Kayaknya takut kalau ketahuan belangnya. Teman kita Suliang Lian memberikan komentar,
udah kepala basah gimana pun, ijazahnya nggak mungkin ditunjukkan, malu bukan main nantinya. Teman kita Siti Pathitan memberikan komentar, nggak ada orang jahat, rakus berkuasa, hanya Allah yang kuasa segalanya. Orang-orang jahat berencana Allah ya netuin, tinggal tunggu aja apa yang bakal terjadi pada orang jahat. Rakus, korupsi, maling, hidup ada itu hitungannya. Jahat balik ke kiri sendiri. Hidup Allah ngatur, jalankan apa ada, jangan rakus bikin sengsara tuannya. Mudah-mudahan orang baik berani, sehat, panjang umur. Allah melindungi orang baik. Amin. Hidup sia-sia amal, perbuatan musnahkan orang rakus bikin sengsara rakyat. Ya Allah, buktikan. Kasihan orang baik yang kena pukul di penjara, digebukin, siap yang jahat-jahat mati, biar kapok ya, bayarin gede, dibelain gak sadar aja menanti orang rakus. Teman kita Mawardi memberikan komentar, loh kalau ijazahnya palsu berarti gelar raja di mana-mana itu aba-abagu ya. Teman kita Gadis Onyo memberikan komentar, walau bagaimanapun juga yang namanya bangkai busuk disimpan serapi mungkin tercium juga. Teman kita Singat Sionotol memberikan komentar, JK dan termulnya harus pidana. Teman kita Sunarti memberikan komentar, ya Allah, hidup hanya sementara, kok masih pada berani bohong, ya Allah, berilah hidayah. Teman kita Yosif Finik memberikan komentar, alhamdulillah hakimnya jujur sesuai dengan suara hati rakyat Indonesia. Kebohongan itu tidak akan sempurna meskipun ditutup rapat setebal beton. Tuhan itu pasti akan menunjukkan kebenaran. Demikianlah teman-teman beberapa pendapat-pendapat kita netizen yang sangat mendukung dan sangat mengikuti perjalanan politik di Indonesia. Terima kasih sudah bersama kami dari awal hingga akhir, dan kami ucapkan salam NKRI.